Mbak, izin. Saya kan tugasnya oleh Pak Ali tadi hanya diminta untuk membuka aja. Ini Pak Ali sudah standby. Saya pamit. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Pak Ali silakan datang. Saya gosok dulu botolnya 3 kali. 1, 2, 3. Ayo Jin keluar. Ya inilah Jin kami. Pamit ya. Oh iya. Halo Bang Ali. Assalamualaikum Mbak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Dan saya ucapkan juga Assalamualaikum buat sahabat pembelajar yang saat ini telah bergabung di acara Obras Hukum kita pada siang ini. Sahabat pembelajar, untuk Obras Hukum kita pada siang ini akan membahas tentang pernikahan siri, ya Mbak Febi ya. Nanti sahabat pembelajar jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar, dan juga mungkin ada yang mau nyanggah juga boleh, sanggahan juga boleh, pertanyaan boleh, masukan juga boleh. Silakan nanti langsung ke narasumber. Baik Bu Febi, sebelum acara Obras Hukum kita ini, oh ya sahabat pembelajar, ini narasumber kita ini nama lengkapnya Ibu Febi Ardianti. Beliau adalah penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Baik, Mbak Febi, mungkin mau ada perkenalan lagi selain nama, silakan untuk sahabat pembelajar mungkin. Iya, silakan, Mbak. Ya, terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pembelajar. Tadi Bang Ali sudah menginformasikan nama saya Febi Ardianti. Saya penyuluh muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bang Ali, aku juga boleh nggak menginformasikan? Aku ini host jelajah. Ya, aku ini host jelajah. Iya, betul-betul. Jangan Kemarin lupa. Sekalian ya. Iya, sahabat pembelajar, saya perkenalkan juga. Jadi Bu Febi ini selain hari ini sebagai narasumber, beliau juga biasanya menjadi host acara jelajah, itu jejak langkah penyuluh hukum itu yang dari BPHN programnya. Pada hari ini beliau sebagai narasumber, tapi di berikutnya dia punya acara tersendiri yaitu sebagai host acara jelajah di BPHN. Lanjut Bu Febi. Iya, jangan lupa ya add kita di Sang Penyuluh Hukum dan YouTube kami ya, Sang Penyuluh Hukum. Jangan lupa tonton semua acara kami Sang Penyuluh Hukum. Sekalian ngiklanin acara saya, nggak apa-apa ya Bang Ali? Nggak apa-apa ya, karena memang intinya programnya sama, yaitu ya pencerahan untuk sahabat pembelajar. Baik, Mbak Febi, jadi perkenalannya gimana? Apa cukup, apa mau dilanjut? Cukup kayaknya. Baik, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan aja ya, terkait dengan pernikahan siri nih. Ya, mungkin bisa, ya, itu yang dimaksud dengan pernikahan siri itu seperti apa? Mungkin dibuka dulu kali ya, Mbak Febi, yang ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Oke, Febi buka ya. Kenapa Febi mengambil judul pernikahan siri? Nah, karena kami juga nih di BPHN bekerja sama dengan Ormas Persin dan bekerja sama juga dengan kantor urusan agama. Nah, urusan agama kan di Persin ini banyak pemulung-pemulung. Ya, memang ada keinginan untuk mencatatkan pernikahannya, cuman masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi, karena hal tersebut, maka penyuluh-penyuluh bekerja sama penyuluh-penyuluh kita dengan Persin dan Ormas Persin dan jajaran dari KUA akan melaksanakan nikah massal. Karena hal tersebut, Febi di Obras ya, di Sobat Pembelajar ini menginformasikan begini loh dampak pernikahan siri. Karena hal tersebut judulnya kayak gitu. Begitu Bang Ali. Oh gitu, iya. Ini kan pernikahan di sini kaitan dengan perkawinan ya. Ini yang kira-kira mungkin sahabat pembelajar juga pengen tahu nih tentang perkawinan ini. Yang dimaksud dengan perkawinan itu apa gitu. Mungkin kita mulai dari pengertiannya aja dulu kali ya Bu ya. Tentang perkawinan ini seperti apa. Sobat pembelajar, perkawinan itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Sekarang yang terbaru nomor 16
tahun 2019. Cuman itu pembetulan sebagian, cuman yang dirubah hanya pasal 7. Nah, di Undang-Undang Perkawinan di pasal 1 menyebutkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 nih, ini yang harus diingat. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang paling penting, yang harus ditekankan, yang ayat berikutnya nih, ayat 3. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 2 KHI disebutkan perkawinan menurut hukum KHI adalah pernikahan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya. Kalau kita melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, marahmah. Mungkin sobat pembelajar, kadang-kadang kan kita gini, kalau ada pernikahan, oh selamat ya, mudah-mudahan sakinah, mawadah, marahmah. Itu ada artinya, Bang Ali. Sakinah itu, supaya sobat pembelajar mungkin Feby ini bukan so pinter ya, cuma ingin kita sharing aja, ingin memberikan informasi. Sebenarnya sakinah itu artinya kedamaian, ketenang hati. Dengan kita menikah ada rasa damai. Yang dulunya mungkin lirik-lirik kanan kiri ngeliat cewek matanya melotot. Kalau ini jadi pulang ngeliat istri, gitu, kangen rumah, lihat anak. Nah, mawadah dalam Arab itu artinya rasa kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu-gebu pada pasangannya ya. Tapi yang kata mawadah juga berasal dari bahasa Arab yang berarti rasa kasih sayang. Oh ya Bang Ali, Feby juga punya sebelum kita mulai ya tentang ke arah nikah siri. Feby punya trik, ada 7 hal yang harus dipegang. Bagi orang ibaratnya yang mau menikah, yang dia tidak laki-lakinya ya, yang dia tidak lirik-lirik ke cewek-cewek sehingga mengakibatkan nikah siri. Yang jadi pertama, buat yang laki-laki aja nggak sekalian yang ceweknya? Iya boleh deh, buat cewek juga sih. Tapi kebanyakan laki-laki. Oh gitu. Nih, ada 7 hal ya. Makanya sebelum menikah kita harus memilih pasangan yang tepat untuk istri atau suami kita sesuai dengan kriteria kita. Misalnya cantik, tapi jangan kalau misalnya kriteria kita cantik 10, jangan 10-10-nya, belum tentu dapat. 5 aja juga udah lumayan. Ya kan? Nah, yang kedua, pilihlah komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan penghargaan. Jadi komunikasi itu yang penting. Apapun bicarakan. Selanjutnya yang ketiga, mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Kalau udah penuh kasih sayang, masa mau lirik orang lain? Ya kan? Keempat, menjalani kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Laki-laki punya kewajiban, wanita juga punya kewajiban. Sama-sama ya. Iya. Kelima, keluarga dibangun dengan fondasi ini yang paling penting, agama dan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah atau Tuhan. Terusnya kita harus selalu bersyukur. Keenam, kita dikasih istri kayak gini, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Kita dikasih misalnya gendut istri kita, alhamdulillah. Sehat dibanding kurus, nanti dibilang kurang makan, ya kan? Yang ketujuh, ya, baik suami dan istri harus tetap setia. Kalau kesetiaan sudah ada, tidak ada namanya nikah siri. Kalau berani, ya nikah resmi. Ya. Kalau berani ya nikah resmi di pengadilan. Gimana Bang Ali? Iya, benar. Syaratnya kan banyak. Iya, itu tipsnya Bu ya. Jadi tips dari Bu Feby ya untuk kaum laki-laki terutama, katanya begitu. Ya, terus ada lagi Bu Feby, Mbak Feby.
Apa tuh? tipsnya? Udah cukup itu tipsnya ya? Ada nggak? Oh, Itu nggak ada. udah jitu. Udah gitu ya. Iya. Nah, terus Lagi Pepi. ya kan ini kan kita kan membahas tentang pernikahan siri nih ya. Untuk mungkin sahabat pembelajar nih dan untuk saya juga mungkin yang belum tahu ini pernikahan siri itu apa sih? Oh gitu. Iya. Nikah siri itu sebenarnya nikah siri itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Itu sejak masa Imam Malik bin Anas ya. Dulu tuh nikah sirinya itu bener-bener nikah sirinya memang rukunnya terpenuhi, syarat nikahnya terpenuhi. Cuman membedakan dia nggak pesta-pesta dan saksinya juga tidak boleh memberitahu kepada orang lain. Beda sama nikah siri yang sekarang. Nikah yang siri sekarang memang dirahasiakan, tapi dirahasiakan buat siapa? Buat istri. Ya, bukan Pebi ya, Bang Ali yang nyebut ya. Bukan Pebi. Nah, tapi dia dipestakan. Dipestakan. Udah ada kayak ibaratnya tamu yang datang, semuanya pada datang. Cuman bedanya memang rukunnya sah, semuanya sah lah, ada penghulunya, semuanya sah. Cuman yang membedakan tidak dicatat di KUA maupun di catatan sipil, itu yang membedakannya. Tapi pernikahannya sah, tidak ada pencatatan. Jadi ibaratnya di mata hukum seperti itu, Bu ya? Seperti itu. Iya. Jadi kalau hukum negara ini menyikapi pernikahan siri ini seperti apa nih? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, mungkin sobat pembelajar ya, mungkin sahabat tahu pembelajar, ya. Sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar. Iya, sahabat pembelajar. Iya. Sahabat pembelajar. Iya, sahabat pembelajar. Ya, sahabat pembelajar mungkin tahu ya Undang-Undang Dasar 1995 di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Mau nggak mau, yang tinggal di Indonesia itu harus tunduk pada hukum yang ada di Indonesia. Nah, di Undang-Undang Perkawinan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 2, ya kan? Di pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang paling penting yang ayat 2 ini, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Untuk yang orang yang beragama Islam itu ada tambahan lagi di kompilasi hukum Islam pasal 7. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh bagian pencatatan pernikahan. Ya, jadi dianggap sah. Dan ada juga nih undang-undang, memang undang-undang udah lama sih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945. Nah, menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi. Nih pasal satunya, nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pengawas. Pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama dan pegawai yang ditunjuk olehnya, termasuk talak dan rujuk juga. Jadi mau nggak mau, kalau terjalin pernikahan ya harus dicatat menurut hukum negara. Seperti itu, Bang Ali. Iya. Jadi itu pasti, Bu ya, kalau secara resmi. Ini kan permasalahannya kan siri nih ya. Ketika di mata hukum itu kan resmi ya, artinya memang tercatat. Nah, ini permasalahannya kan nikah siri ini di mata hukum dia seperti apa kan gitu. Iya. Ya kalau di mata hukum ya nggak sah. Karena kan di undang-undang pernikahan disebut kan pernikahannya mungkin sah di mata agama. Tapi kalau di mata hukum ya tidak sah karena tidak dicatat. Jadi tidak ada perlindungan. Secara hukum negara ya, Bu ya. Mbak. Iya. Secara hukum negara tidak mendapat perlindungan, tapi secara hukum agama sah. Iya. Kemudian ini ya lanjut, Bu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Bang Ali. Iya. Terkait dengan faktor ini, faktor penyebab masyarakat melakukan nikah siri ini apa ini kira-kira? Pertama, ya, mungkin faktor ekonomi. Mungkin dia pengen nikah siri, nikah resmi. Cuman kan tahulah Bang Ali ada biayanya PNBP ya.
lumayan lah ya bayarnya. Cuman dia berpikir dibanding saya nggak makan untuk mencatat karena dia ketidaktahuannya, kurangnya pemahaman. Nah, lebih baik ya yang penting resmi, yang penting menurut agama sah, ya udah, yang penting saya nggak zina. Cuman ini Feby mau kasih masukan bagi orang yang ibaratnya yang kurang mampu. Niatnya memang ingin mencatat, ya, mencatat di misalnya yang beragama Islam, misalnya KUA, ingin pencatat pernikahannya. Ya, tinggal datang ke kelurahan. Pertama ke RT-nya dulu, kelurahan, minta surat keterangan. Tidak mampu, dia bilang ingin mencatat pernikahan, ingin mencatat pernikahan sirinya. Nanti dengan surat tidak mampu itu, dia bisa datang ke KUA, itu gratis. Dan bisa juga lewat kayak nikah massal yang akan diadakan di BPHN, itu bisa juga. Yang kedua mungkin menghindari hamil di luar nikah, dibanding pemahaman yang mungkin yang masyarakat kurang pemahaman lah. Yang penting secara agama udah sah, dibanding dia zina. Nah, kedua mungkin belum cukup umur, itu juga termasuk. Ikatan dinas, misalnya ada orang ingin, kan ikatan dinas kan nggak boleh menikah dulu secara resmi, bolehnya bolehnya siri. Nah, mungkin karena ikatan dinas itu dia diem-diem lah, mungkin dia pacarannya udah lama dibanding nanti pihak lakinya yang sedang menjalankan ikatan dinas tiba-tiba melirik wanita atau lelaki lain kan, dibanding nanti rugi udah dipacarin lama-lama, ya kan, udah pacaran lama-lama, tiba-tiba laki-lakinya melirik orang lain, namanya jodoh kan, nikahnya sama orang lain, dinikahin sendiri. Iya, nah, sama kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya catatan pernikahan. Lalu faktor teologi yang tadi aku sebutin ya, faktornya gini, banyak masyarakat bilang, ngapain dicatat, yang penting kan secara agama udah sah. Seperti itu Bang Ali. Iya. Jadi itu ya Bu ya, faktor-faktornya, beberapa faktor menyebab masyarakat melakukan nikah siri. Kemudian ada nggak Bu faktor lain? Karena begini kan, kalau untuk mungkin kasarnya gini, suami atau yang ingin mempunyai istri dua, itu kan seperti karena tadi ikatan dinas, kan ada prosedur, ada persyaratan yang harus ditempuh. Nah, makanya itu juga menjadi salah satu sebab mungkin adanya nikah siri. Nah, ini menurut Ibu gimana nih? Karena kan prosedur untuk mempunyai atau beristri lebih dari satu, itu kan ada syarat dan ketentuannya. Nah, menurut Ibu seperti apa? Nggak bisa. Ikatan dinas yang Feby masuk kayak kalau di kita kan akademi imigrasi, akademi pemasyarakatan, ya kan? Sebelum dia masuk tes kayak gini, akpol, sebelum dia tes itu, dia harus ada surat keterangan, belum menikah. Nah itu lemahnya. Sedangkan mungkin dia sudah berpacaran lama gitu, lama sama orang lain gitu kan. Nah mungkin dari pihak yang wanita, dibanding nanti dia lirik sama orang lain, ya lebih baik ya nikah siri aja. Nah kalau menurut pendapat Feby sih ya, kalau bisa jangan, tahanlah. Ya kalau memang jodoh nggak kemana. Iya, tahan dulu gitu ya. Iya. Tahan dulu. Kalau udah nggak tahan gimana? Kalau udah nggak tahan gimana? Kalau agama Islam ya. Kalau dari Feby ya, kalau memang udah nggak tahan gitu, ya ngapain? Puasa, mendekatkan diri sama Allah, sholat, hilang semuanya. Hilang semua. Yang penting kan di hati, pikiran. Oke, itu sahabat pembelajar. Jadi yang nggak tahan, sarannya berpuasa, salah satunya. Terus kemudian nih, terkait dengan ada batas umur pria dan wanita yang boleh menikah nih. Oh gini, kalau dulu tuh kan di Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu di pasal 7 ayat 1 ya, bagi pria umurnya 19 tahun. Kalau sekarang wanita 16 tahun. Kalau dulu kan Undang-Undang Nomor 1974 pria
pria 19 tahun, kalau wanita itu 16 tahun. Tapi kemarin Undang-Undang 1974 itu dikaji ulang. Banyak yang ibaratnya ada masukan lah, banyak yang orang bertentangan sama Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf B, ya, yang ayat satunya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2-nya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, dan di Undang-Undang Perlindungan Anak, kan yang dianggap anak itu sebelum batasnya kan 18 tahun. Makanya yang Undang-Undang Perkawinan yang tahun 1974 dikaji ulang. Maka muncullah di keputusan MK nomor 22 1 PUU garis datar X 10 kalau nggak 15 tahun 2017 tentang persamaan umur bagi laki-laki dan perempuan. Di undang-undang yang sekarang ini yang terbaru, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu dipersamakan, sama-sama umurnya 19 tahun. Jadi yang boleh menikah itu 19 tahun. Tapi ada tapinya nih, harus ada izin dari orang tua. Kenapa harus ada izin? Karena tidak kalau belum berumur 21 tahun itu harus ada persetujuan istri dan keluarga, harus ibaratnya mengajukan dispensasi ke pengadilan. Begitu, seperti itu, Mas Ali. Ya, itu. Bang Ali. Iya. Bukan sobat jelajah ya, obras hukum. Sahabat pembelajar. Iya, Mbak Febi, ini ada pertanyaan nih. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Ya, siapa ini Leni? Ya, ini dari IG-nya Leni Verina. Mau nanya dong, kalau ada yang paham banget sama agama, tapi melakukan nikah siri dengan anak di bawah umur 12 tahun, apa itu sah? Silakan, Mbak Febi. Kalau menurut agama, kalau rukun dan syarat nikahnya itu sah, ya dianggap agama sah. Dan agama, kita harus ya. Ini ya, para agama. Dan kalau berdasarkan hukum pernikahan itu di ayat ke-7 juga sebenarnya disebutkan juga jika jika yang akan melangsungkan pernikahan umurnya belum 21 tahun, orang tuanya harus minta dispensasi permohonan kepada pengadilan agama bahwa anak tersebut ibaratnya ingin menikah dengan, tapi harus ada hal-hal yang ibaratnya hal-hal yang mendesak, ya. Ada hal-hal yang mendesak dari putusan pengadilan tersebut. Hasil putusan pengadilan tersebut itu sebagai dasar bagi pencatat pernikahan mengesahkan pernikahan anak di bawah umur tersebut. Seperti itu, Bang Ali. Iya, memang jadi pertanyaan jawabannya secara hukum agama sah, tapi secara hukum negara tidak sah ya, karena masih umur 12 tahun. Dan kalau memang mendesak, bisa mengajukan permohonan ke pengadilan ya, dispensasi perkawinan. Itu ya, intinya seperti itu ya, Mbak. Iya. Kemudian benar-benar. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, terus apa sanksi hukumnya untuk sang pelakunya? Karena selama ini nggak ada sanksi hukumnya, padahal kasusnya viral. Ini gimana, Bu? Oh gini, mungkin yang dia maksud ya, yang kemarin kan dia pernah dihukum 3 kali. Sekarang gini ya, di undang perkawinan sebenarnya tidak secara tegas gitu menyatakan, oh ini hukumannya segini, dan memang di undang-undang perlindungan anak juga tidak tegas, karena
yang tadi Mbak Leni katakan, itu termasuk delik aduan. Kalau tidak ada yang melapor, ya tidak bisa, karena dua-duanya pelaku. Siapa yang melapor? Karena kan pernikahan itu secara sah agama juga tidak ada paksaan. Kenapa yang kemarin kasus yang viral saya dihukum? Karena diselidiki memang pihak wanita dipaksa. Kenapa? Karena pihak wanita itu orang tuanya punya utang. Mau nggak mau itu kan ada unsur paksaan. Otomatis dia kena. Ini juga yang sekarang ini juga lagi viral. Dia juga menikah lagi nih. Tapi nikahnya nikah siri dengan anak yang berumur kalau nggak salah sih 7 tahun. Cuma masa kalau yang di sini pihak melaporkan. Nah, tetapi ini juga lemah. Kenapa aku bilang lemah? Karena masalahnya anak ini masih sekolah. Yang aku baca ya dari berita-berita, anak masih ada, dia sekolah. Lalu dia masih ibaratnya hasil visumnya, ya aku nggak ngerti kalau hasil visumnya ya. Jadi ya akan sulit kalau menurut pendapatku, kecuali memang ada unsur paksaan dan memang ibaratnya dari pihak keluarga merasa dirugikan, karena memang di undang-undang perkawinan itu juga disebutkan jika di bawah 21 tahun itu bisa diperbolehkan dengan cara apa? Yang mengajukan ke pengadilan. Nah, dengan dasar putusan pengadilan maka pencatat pernikahan itu bisa mengesahkan pernikahan. Nah, asal harus ada izin, sebenarnya izin orang tua. Iya, dan tidak ada paksaan. Iya. Itu jawabannya, Ibu. Kemudian ini Ibu menyampaikan tadi kan ini terkait dengan adanya kecuali ada paksaan. Nah, bagaimana kalau ada bujuk rayu nih, Bu? Dirayu, ya seperti itu. Ini gimana nih? Bujuk kalau rayu. Dirayu? Iya. Dirayu kayaknya sih. Kalau dirayu kayaknya sih. Iya. Kalau memang ceweknya suka ya mungkin bisa kayak kelepek-kelepek gitu ya. Tapi kalau misalnya namanya dirayu kan kelepek-kelepek langsung. Tapi kalau rayuan sih kayaknya sih tanpa paksaan nggak bisa. Ancaman. Ya? Ancaman nggak bisa. Iya. Jadi kalau ancaman bisa ya, tapi kalau rayuan nggak gitu. Kayak rayuan dirayu-rayu, kalau perempuannya yang nggak mau ya nggak bisa. Kalau diancam mau nggak mau. Ya, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari IG-nya Julahar Diardi. Izin bertanya, Bu, apa boleh seorang wanita yang bekerja sebagai ASN menjadi istri kedua? Ayo. Kan, Bu? Waduh. Dia mau jadi istri kedua tuh. Aduh. Sebenarnya gini ya, ASN ini ya. Ini juga PB menghimbau kepada ASN siapa aja ya di sobat pembelajar ya, sobat pembelajar. Masuk saya berarti di undang-undang PP nomor 45. Iya. Kenapa, Bang Ali? Ya termasuk saya ASN juga ya. Atau kecuali kalau host nggak usah. Bukan, Bang Ali. Kalau lelaki boleh, tapi harus ada izin. Kalau yang perempuan ya nggak boleh. Kenapa? Di kita itu tidak ada. Di kita ini poliandri tidak ada. Untuk jadi PNS ya aku kan ya. Mbak Febi, maaf. Jadi pertanyaannya itu menjadi istri kedua. Iya, itu tidak boleh. Ini, Bang Ali ya, di PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP nomor 10 tahun 1983. Ya, di pasal 4 ayat 2. Pegawai negeri sipil wanita ingin izin untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat ya. Itu tidak diperbolehkan. Di pasal 15 ayat 2, pegawai negeri sipil ya, ASN ya, kalau sekarang ASN pada pasal yang tadi 4 yang disebutkan tadi, jika dia menjadi istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, dia pernah kena hukuman disiplin, yaitu apa? Pemberhentian.
Jadi bisa dipecat. Ya, diberhentikan Ibu ya. Iya. Menurut PP ini ya diberhentikan. Jadi diberhentikan. Nggak boleh. Iya. Kemudian ada dari IG Sudaryadi _Alkabumaini. Ini tanya, anak dari pernikahan siri, apakah bisa dapat warisan dari ayah sirinya? Silakan Mbak. Dari ayah sirinya. Ayah sirinya. Iya, mungkin ayah sirinya. Iya. Jadi kayak ayah siri itu mungkin ayah kandung dari pernikahan siri kali ya? Jadi pertanyaannya, tanyanya nih bentar. Anak dari pernikahan siri, apakah bisa dapat warisan dari ayahnya? Jadi dia melakukan nikah siri. Iya, jadi mempunyai anak, kemudian ya. Iya. Ibunya nikah siri. Sebenarnya ini tuh sebenarnya pernah ingat nggak kasus yang Macica Mutar? Dia di Macica Mutar itu kan dinikahi oleh salah satu pejabat, ya. Nah, dia mengajukan ke MK dan putusan MK-nya itu menyatakan anak dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Tetapi kalau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan pengakuan dari orang tuanya, mungkin orang tuanya isbah nikah ya, sebelum isbah nikah atau dari ilmu pengetahuan dia boleh mendapatkan warisan. Tapi menurut pasal 285 ya, menyatakan apabila terjadi pengakuan dari ayahnya sehingga menimbulkan hubungan antara pewaris dengan anak dari pernikahan siri tersebut, maka pengakuan anak tersebut tidak bisa merugikan istri dan anak kandung pewaris. Nah, ini juga di kompilasi hukum Islam itu juga dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tanggal 10 Maret 2012 menyatakan bahwa anak siri yang walaupun sudah dites DNA ya, itu tetap dia tidak boleh merugikan istri yang sah. Jadi hanya dapat dikasih wasiat wajibah. Itu ya jawabannya Bu ya. Iya. Kemudian Mbak Feby ini ada dari IG-nya LC Jotuwo. Mau nanya dong Mbak Feby yang cantik, kalau ada laki-laki beristri dan perempuan yang juga sudah mempunyai suami menikah siri, bagaimana hukumnya? Nah, sama yang jadi suami punya istri, istrinya punya suami, nikah siri. Waduh, gimana nih Bu? Nah, sekarang gini ya, istri tes swab, kita lihat dari persepsi dua ya. Istri punya lelaki punya istri, punya suami, punya istri, dan suami istri punya suami. Nah, kita lihat dari persepsi istrinya dulu ya. Istri punya suami nikah siri. Nah, dalam agama aja kita tidak mengakui adanya poliandri, ya. Itu sudah berdosa dalam agama. Itu zina. Ya, kita lihat dari persepsi yang wanita, ya, yang nikah siri itu ya. Kalau persepsi yang laki-laki itu kan di undang-undang perkawinan harus ada dia bisa nikah lagi atau poligami asal ada persetujuan istri pertama dari dua hal ini. Nah, dari dua hal tersebut pelaku itu bisa dikenakan pasal 284 KUHP pidana. Ancamannya sedikit sih Mas, ancamannya hanya beberapa bulan, paling lama 9 bulan. Tapi kan bukannya 9 bulannya, malunya itu. Betul ya. Iya. Jadi dua-duanya bisa kena hukuman dengan hukuman penjinahan. Cuma karena ini delik aduan harus ada yang melapor. Yang melapor siapa? Yang merasa dirugikan, baik laki-laki maupun perempuan dari istri staf yang tadi kasus Mbak Elsie sebutkan. Jadi masuknya delik aduan ya? Iya, kalau nggak ada yang merasa dirugikan, ya nggak bisa, Mas. Iya. Jadi pelakunya nggak bisa dihukum ya kalau nggak ada delik aduan ya? Ya kalau nggak ada yang melapor, ya
nggak merasa dirugikan, ya siapa yang tahu, namanya aja nikah siri, nikah secara diam-diam. Diam-diamnya sama siapa? Sama istri saya. Sama istri orang, sama suami orang ini permasalahannya ya. Mungkin kalau masih yang kalau masih yang mungkin belum bersuami, masih single sih nggak masalah kali ya. Maksudnya dosanya enggak. Karena kan memang kalau di agama ya artinya kan kalau kita bicara di agama, artinya kan seorang suami itu boleh beristri lebih dari satu, kasarnya gitu kan, 2, 3, 4, misalkan gitu. Dan sisi agama nih, sisi agama dan nikah siri itu sah sepanjang syarat ketentuannya itu dari agama terpenuhi. Nah, ini kan permasalahannya permasalahan ini kan dia sudah bersuami, yang satu pun sudah beristri. Nah, ini permasalahannya kan yang menjadi dosa kan begitu. Tapi kalau misalkan yang wanitanya masih single, artinya secara agama tidak berdosa, tapi secara hukum negara memang bertentangan ya Mbak ya. Iya. Iya. Oke, jadi itu dalam kasusnya Mbak Elvi ya. Iya. Ini repot juga nih, mungkin cintanya udah cinta buta kali ya, atau cinta apa nih? Apa cuma karena cuma nafsu aja kali ya? Masa kan emang nggak ada lagi apa gitu ya, selain istri orang atau suami orang gitu ya? Aduh, udahlah biar mereka tanggung jawab sendiri dosanya. Baik, kemudian nih kita lanjutkan ke pertanyaan aja ya Mbak ya, biar enak nih. Iya. Ini dari IG-nya Tika_Journey. Pagi menuju siang untuk narasumber. Mbak Feby cantik dan Pak Ali. Oh, cuma salam aja. Iya, cuma menyapa saja ini ternyata. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Tika. Kemudian ada IG-nya Mona76. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan isbat nikah? Boleh dong bertanya isbat nikah katanya. Isbat aku udah tahu itu siapa. Iya. Nah, sebenarnya gini ya, aku menceritakan dulu. Nih, silakan. Kalau zaman dulu mungkin penghulu, tapi bukan penghulu ya. Kalau bukan yang pencatat pernikahan atau yang ASN yang di Departemen Agama, ini penghulu-penghulu yang kalau di agama Islam tuh yang mengerti tentang agama ya. Ya, beda ya, kita harus bedakan. Kalau zaman sekarang penghulu-penghulu kampung, ya penghulu-penghulu yang itulah, dia menikahkan, misalnya ada laki dan perempuan itu ingin menikah, syarat sahnya sudah, rukun nikahnya juga terpenuhi, tapi ya penghulunya sekarang tuh pintar. Kenapa dia bilang pintar? Dia pakai surat perjanjian, materai. Ya, perjanjian itu isinya si A menikah dengan ini bla 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 bla. Dia tulis misalnya, memang sudah sah, ini saksinya ini. Surat itu bisa diajukan untuk isbah nikah. Syaratnya isbah nikah itu pengajuan pernikahan yang sudah berlangsung, misalnya kemarin misalnya, contohnya ada artis ya, bekas anggota dewan, BBC lupa namanya kemarin ya. Tuh itu Rahel kalau nggak salah, Rahel Maria kalau salah mohon maaf ya, kalau salah mohon maaf. Dia itu sudah melakukan nikah siri selama 6 tahun. Bagi dia mungkin belum penting lah mencatat pernikahan, karena dia sekarang dalam kondisi hamil. Mungkin aku salah ya, mungkin dia sekarang ini dalam keadaan hamil, dia ingin kejelasan anak yang dikandungnya, dia melakukan isbah nikah ke pengadilan agama, kalau yang beragama Islam ya, ke pengadilan agama, lalu pengadilan agama memutuskan, misalnya memang telah terjadi isbah nikah. Isbah nikah itu bisa pakai surat perjanjian yang tadi aku sebutkan, bisa juga saksi, misalnya penghulunya bisa jadi saksi, bisa foto-foto, bisa apa, ya banyak lah ya bukti-buktinya. Nanti setelah bukti-bukti tersebut, hasil keputusan pengadilan memutuskan memang sudah terjadi perkawinan, maka akan muncullah buku nikah. Jadi perkawinan yang kemarin-kemarin itu dianggap sah dalam agama udah pasti, tapi dalam negara juga sah. Dan anak yang dilahirkan, misalnya dia nikah tahun 2006, yang melakukan isbah nikah ke pengadilan, misalnya sekarang gitu. Tahun 2006, 2007,
2008 itu misalnya terjadi anak misalnya, itu menjadi anak yang sah dan perkawinannya sah menurut negara. Seperti itu. Iya. Jadi intinya isbat nikah itu permohonan pengesahan nikah ya, Mbak ya. Intinya seperti itu isbat nikah ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada sahabat pembelajar, mungkin orang tuanya yang dahulu ya kan sudah nikah secara agama, tapi secara hukum negara belum dicatatkan, bisa mengajukan isbat nikah atau permohonan pengesahan pernikahannya itu ke pengadilan. Itu isbat nikah. Pebi juga mau kasih masukan. Di isbat nikah itu bukan hanya pengesahan pernikahan, tapi juga bisa pengesahan lalu cerai. Jadi dia mengajukan pengesahan pernikahan, setelah itu setelah resmi baru dia bercerai. Itu bisa. Kenapa? Jadi, untuk memperoleh harta gono gini. Harta warisan itu macam itu juga ya. Iya, untuk sebagai. Kalau warisan tuh dia meninggal, Mas. Oh iya, benar juga ya. Oh iya, lupa saya. Iya, kalau warisan kan harus ada yang meninggal ya. Iya, baru buka. Iya. Tapi sayang banget dan dia sahin terus cerai kan sayang benar gitu kan. Kenapa nggak nunggu meninggal aja sekalian? Cara belajar mohon maaf ini hanya bercandaan saja ya. Baik, ini ada lagi dari IG-nya Lisanop_19. Bang Ali penasaran banget sih. Iya penasaran dikasih ini. Terus ini ada lagi pertanyaan dari IG-nya Sophie Saurus. Nanya serius nih. Jadi kalau laki-laki 30 tahun menikahi anak 15 tahun, dia bisa dianggap melanggar hukum? Enggak. Saya ulang lagi ya. Mbak Febi ya, nanya nih. Jadi kalau laki-laki 30 tahun menikahi anak 15 tahun, dia bisa dianggap melanggar hukum apa enggak? Itu dari IG Sophie Saurus. Sophie. Iya, dia mungkin mau nikah lagi. Iya, mungkin dia juga ada keinginan juga mau nikah siri mungkin kayaknya dia. Iya, mungkin kayak siap-siap ini. Makanya dia nanya nih, gitu. Nanti kalau misalkan anaknya sah, dia kayaknya dilaksanain nih kayaknya. Silakan Bu dijawab Bu, sah nggak nih? Iya. Gini masanya, Mas Sophie ya. Pengen kasih tahu dulu nih ya. Mungkin banyak laki-laki itu semangat nih ya. Oh iya mau nikah resmi. Cuman keberaniannya untuk ngaku ke istri bisa nggak? Iya. Nah, kalau ini kan lelaki umur 30 tahun ingin menikahi umur 15. Kalau dalam agama sudah sah ya. Kalau asal rukun dan syarat sah pernikahan sudah ada. Cuman di undang-undang pernikahan ya, di undang pernikahan itu kan yang terbaru sekarang yang pasal 7 ayat 1 yang umurnya belum mencapai 21 tahun, itu orang tuanya itu harus mengajukan. Ada dispensasi, mengajukan ke kemana kalau Islam? Ke KUA, mengajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama, nanti pengadilan agama yang menentukan. Kenapa? Majelis hakim biasanya menentukan gini, oh kenapa anak ini, oh mungkin udah pacaran, mungkin Mas Sophie ini pacarannya udah berlebihan, ya udah pugar, ya kan? Udah nggak tahan gitu. Nah, ya kan mungkin majelis hakim melihat, waduh, dibanding nanti terjadi dibanding terjadi nanti hamil di luar nikah. Nah, dari keputusan pengadilan agama, hasilnya itu diputuskan boleh menikah apa tidak. Nah, setelah itu maka hasil putusan itu bisa sebagai dasar KUA untuk mengesahkan pernikahannya. Mungkin Mas Sophie mau nikah lagi nih. Iya, kayaknya sih begitu, dia pengen nikah lagi kayaknya sih. Dan tiba-tiba dia udah siap-siap nih, makanya nanya nikah siri dia. Tapi memang Bang Ali. Iya, gimana Mbak? Iya. Gara-gara kita mungkin dia jadi nggak mau nikah sama yang umur 15 tahun nih. Dosa nggak kita? Ya, 15 tahun sedang-sedangnya tuh Bu ya. Kalau 15 tahun kan sedang-sedangnya. Nggak tahu sedang-sedangnya apa tuh. Iya, jadi itu. Iya, terus gini Bu. Ini mungkin yang kita lanjutkan pertanyaan. Dampak hukum dari pernikahan siri nih. Nah, dampak hukum dari pernikahan siri. Ya pasti nih
anak dari pernikahan siri itu, nah waktu kemarin kan pada di MK kan ya, berhak mempunyai akte kelahiran. Nah, akte kelahiran. Tapi akte kelahirannya itu atas nama ibunya. Otomatis nanti anaknya, kok akte kelahiran saya salah ya? Kok beda sama yang lain? Orang-orang binti ayah menikah orang tua ayah dan ini binti ibunya. Otomatis ada tidak ada perlindungan hukum. Dan tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum di situ. Kepastian hukum, perlindungan hukum kayak gini. Misalnya si wanita mengalami KDRT, ngelapor nih, misalnya ke kepolisian, Bapak saya digampar, misalnya, apa dipukul, polisinya mana buku nikahnya, nikah nggak ada, saya nikah sendiri. Itu berarti kan bukan KDRT, otomatis kriminal murni. Ya, misalnya pembagian waris, ya pasti kan kita nikah, ya ujung-ujungnya kalau suami meninggal warisan. Apalagi kalau nggak warisan, ya kalau mau minta warisan. Ya kalau warisannya ada, kalau nggak ada, ya pasti ada. Kalau warisannya nggak ada, ayo gimana? ya pasti ada lah. Misalnya dia mengajukan, saya ingin warisan ini. Kalau memang dia nikahnya nggak resmi dari kompilasi hukum Islam juga, dari undang-undang perdata juga nggak bisa. Harus nikah yang sah di mata hukum. Nah, kayaknya seperti itu. Iya. Mas, Bang Ali. Iya, itu dampaknya ya. Kemudian gini, terkait dengan pelaku nikah siri ini. Dia kan memang nikah siri ini seperti mungkin suami atau seorang pria yang sudah mempunyai istri, kemudian nikah lagi dengan wanita lain. Ini kan secara diam-diam ya kita namakan dengan nikah siri. Ini ada nggak hukumannya untuk pelaku nikah siri ini? Ya kalau istrinya melapor, ya pernah kena undang-undang yang sebenarnya kalau ada yang melapor ya undang-undang yang tadi pertanyaan jawaban ke Mbak Elvi ya, undang-undang perjinahan 284. Iya, lagi-lagi harus ada delik aduan ya. Iya. Kalau nggak ada yang adu, namanya diem-diem. Iya. Ini gimana sih? Nggak, artinya secara iya, artinya bukan. Kan ini ini kan nikah siri ya, artinya kan diam-diam. Artinya secara negara ini peran negara di mana itu kan secara undang-undang sudah diatur bahwa untuk ASN itu kan harus ada syarat dan ketentuannya kalau mau menikah lagi. Nah, karena syarat dan ketentuannya itu banyak, maka kan terjadilah pernikahan siri kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kembali lagi ke delik aduan, ya kayaknya aman-aman aja tuh laki-lakinya. Ya. Ya kan? Jadi laki-lakinya aman-aman aja kan berarti iya. Namanya juga diam-diam kan gitu. Cari intinya yang istri pertama punya rumah sendiri, kemudian yang dinikahin sendiri juga punya rumah sendiri. Aman kan berarti? Nah, peran negara di mana ini yang begini? Ya kan? Di sini ini Bang Ali, Mas Opi lagi Bang Ali di sini peran negara. Mas Opi panggil-panggil. Gara-gara dia nanya 15 tahun. Gara-gara dia nanya 30 tahun ya, 15 tahun jadi ingat Pak Sofi ya. Iya, Bang Ali. Di sini tuh peran kita, bagaimana kita mensosialisasi kepada masyarakat. Nah, kalau memang mau menjadi istri kedua, ketiga, keempat, ya jangan nikah siri, resmi. Izin istri pertama. Itu ya kan, peran kita. Ini saya mewakili mensosialisasi dampaknya menikah siri. Gitu. Iya Mbak. Cuma jadi, itu doang yang kita. Iya, permasalahannya kan kalau izin ke istri pertama kan tentu nggak boleh. Ya gimana? Kan ini, makanya kan terjadi nikah siri itu kan karena untuk menghindari salah satunya kan izin dari istri pertama, ya kan? Nggak mungkin kan seorang istri itu kasarnya kalau kita bahasa sehari-hari di madu gitu ya. Ya Mbak, di madu apa di gula? Sebenarnya iya, makanya artinya ini kan akan tetap terjadi pernikahan siri ini jika dari negara sendiri tidak melindungi kaum perempuannya gitu kan, karena yang dirugikan ini kan jelas seorang perempuan kan gitu, karena Mbak Febi bilang tadi bahwa tidak bisa dihukum kecuali ada delik aduan gitu. Nah itu kan jadi susah ya.
Gitu Karena maksudnya. masalahnya, iya, masalahnya baik suami atau istri sama-sama pelaku. Iya. Kalau istrinya nggak mengadu, ya ya sama-sama pria dan wanita itu pelaku. Ya korbannya mana? Mau nggak mau yang merasa dirugikan siapa? Otomatis istri, ya istri pertama suaminya itu. Iya. Itu seperti itu ya Mbak ya. Baik sahabat pembelajar, inilah pembahasan kita. Sobat jelajah. Iya mas, masa di obras hukum bilangnya sobat jelajah gitu. mentang-mentang jadi host jelajah dibilangnya jelajah. Ya, jadi baik sahabat pembelajar, jadi program kita hari ini itu obras hukum, bukan jelajah. Baik sahabat pembelajar, mungkin ini yang pertanyaan terakhir tadi tentang dampak hukum dan sanksi hukum bagi pelaku nikah siri. Ternyata pelaku nikah siri ini dapat dihukum atau dipidana jika ada delik aduan. Intinya seperti itu ya Mbak ya Febi ya. Mungkin untuk terakhir ada penutup yang ingin disampaikan oleh Mbak Febi untuk sahabat pembelajar ini tentang nikah siri ini. Silakan Mbak Febi. Sebenarnya gini, Febi sih sebenarnya ingin memberi pemahaman kepada, terutama karena Febi cewek ya, wanita-wanita di seberang sana, kalau memang ingin dimadu, di poligami atau apa, ya, kalau bisa jangan pakai nikah siri, nikah resmi, tergantung lelakinya, berani apa enggak. Kalau memang lelakinya cinta sama kita, ya dia berani ngomong sama istrinya, dan harus pakai nikah resmi berdasarkan negara dan dicatat. Kalau misalnya yang beragama Islam di KUA, kalau yang beragama Kristen dan yang agama di luar Islam ya di catatan sipil. Jadi Febi menghimbau bagi orang di luar sana, kalau misalnya memang ada yang melakukan nikah siri karena terpaksa, karena ekonomi, ya bisa lah minta dispensasi KUA dengan surat keterangan yang tadi Febi bilang, dari RT, RW, kelurahan, surat keterangan miskin. Dengan surat keterangan miskin itu kita ajuin kemana? Ke pengadilan, ke catat, kalau KUA itu gratis, nggak usah takut. Dan wanita-wanita, kalau kita mau dinikahin siri, kita itu hak-hak kita sebagai seorang wanita itu ibaratnya gimana ya, hak-hak kita ya, kita kan punya hak misalnya kalau kita haknya terlindungi ya. Nah, dilindungi oleh hukum. Kalau tidak ada, kalau misalnya pernikahan itu nikah siri ya kita nggak terlindungi dan negara tidak hadir di dalam pernikahan kita itu. Iya. Kayaknya itu aja. Iya. Itu aja Bang Ali. Aduh. Itu aja ya, cukup kira-kira ya. Baik sahabat pembelajar, jadi intinya dari penutup dari Mbak Febi, narasumber kita pada obras hukum kali ini menyampaikan bahwa khususnya untuk para wanita yang jika ingin dinikahi oleh seorang pria yang sudah beristri harus mau dinikahi secara resmi menurut hukum negara dan hukum agama. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk melindungi hak-hak si istri terhadap suami dan anak juga gitu. Jadi karena kalau nikah secara siri maka hak-hak perlindungan hukumnya tidak dapat. Itu seperti itu. Intinya seperti itu. Artinya kalau sudah cinta, sudah sayang, menjadi istri kedua, minta supaya dinikahi secara hukum agama dan negara ya, biar tercatat dan terlindungi hak-hak sebagai seorang istri. Baik sahabat pembelajar, cukup perjumpaan kita pada siang ini. Yang sudah ikut bergabung di acara obras hukum kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Febi Ardianti yang sudah menjadi narsum pada obras hukum kita kali ini. Dan juga terima kasih Mbak Lisa dan jajaran BPHN yang telah membantu terlaksananya kegiatan obras hukum kita pada siang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.